Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas hadis tentang menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Nah, sebelum masuk pada materi inti, pertama-tama Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tentang jujur dalam muamalah. Dan yang kedua, mampu menyimpulkan isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tentang jujur dalam muamalah. Nah, ini adalah contoh hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang akan kita bahas pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca hadis tersebut. Ani bin Abbasin qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaratu tujari, innakum qad walaitum amron halakat fihi al-umamus salifatul al-mikyalu wal mizan. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Mari bersama-sama kita baca bacaan hadis yang selanjutnya. An Hasani bin Aliyin qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatu wa innal kadhiba ribatun. Yang artinya, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang pertama merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan. Terjadinya kecurangan dalam menakar dan menimbang karena adanya ketidakjujuran yang didorong oleh sifat tamak, rakus, ingin mendapat keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Khususnya para pebisnis mendapatkan peringatan ini, karena pada umumnya mereka menginginkan keuntungan besar dengan berbagai cara, terutama pada pelaku bisnis online sekarang ini, karena penjual dan pembeli tidak ketemu secara langsung. Sedangkan maksud dari hadis kedua yaitu menjelaskan tentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu, menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Karena kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sementara dusta hanya membawa kita pada keraguan. Hal ini dimaksudkan agar para pedagang senantiasa berlaku jujur dalam proses jual beli. Adapun contoh kejujuran dalam muamalah yang pertama, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, karena hal ini akan menimbulkan kebencian antara sesama penjual. Sedangkan yang kedua, jujur dalam berdagang, tepat dalam menakar dan menimbang, agar kita bisa mendapatkan kepercayaan dari para pembeli. Yang ketiga, tidak berbohong dan membuat-buat alasan bila berhalangan hadir, sehingganya dapat menimbulkan keraguan pada orang lain dan tidak mendapatkan kepercayaan. Nah, yang keempat, menjaga nama baik tetangga, apalagi sesama saudara muslim, agar tidak terjadi adu domba antara sesama muslim apalagi tetangga.
Nah, yang terakhir, tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin, karena hal ini dapat memicu adanya pertikaian antara sesama. Selain daripada contoh kejujuran dalam muamalah yang kita telah bahas tadi, ternyata kejujuran dalam muamalah ini juga memiliki keuntungan serta kerugiannya. Nah, sekarang kita bahas dulu keuntungan apa saja yang akan kita dapatkan saat kita bersikap jujur. Yang pertama, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, hidup terasa lebih damai dan bahagia. Yang ketiga, lebih merasa percaya diri. Yang keempat, terhindar dari tuduhan yang merugikan. Yang kelima, memiliki banyak teman. Dan yang keenam, dapat banyak pahala. Nah, selanjutnya kita bahas kerugian apa saja yang akan kita dapatkan saat kita berbuat curang dalam muamalah. Berbisnis atau menjalankan usaha dengan cara-cara curang memiliki risiko besar, yakni menjadi target aparat kepolisian. Hal ini karena bisnis tersebut dijalankan secara tidak sehat, sehingga memungkinkan konsumen atau klien mengalami kerugian. Oleh karena itu, hendaknya kita membiasakan diri bersikap jujur sejak dini. Tidak hanya dalam berdagang saja, namun juga dalam segala aktivitas sehari-hari. Karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan dan memiliki banyak hikmah atau keutamaan. Di antaranya membuat hati tenang, disukai oleh banyak orang, dan terhindar dari siksa api neraka. Selain itu, pedagang yang jujur dalam berdagang akan mendapat rezeki yang berkah dan pintu rezekinya semakin bertambah karena semakin banyak yang mempercayainya. Kesimpulannya, jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan yang ditampilkan. Dengan kata lain, jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya atau apa adanya. Tidak melebih-lebihkan atau mengurangi. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Sebaliknya, kebohongan akan membawa kepada keburukan dan keburukan akan membawa ke neraka. Orang yang senantiasa berbuat jujur disebut sidik. Artinya, orang yang benar, sementara orang yang senantiasa berbuat bohong disebut kazib atau kazab. Artinya orang yang dusta. Menurut beberapa ulama, bentuk kejujuran ada beberapa macam, yaitu jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam bertekad, jujur dalam berniat, dan jujur dalam berjanji. Untuk itu, kita harus senantiasa menjaga keimanan, ketakwaan, dan kejujuran.